Hai guys, kali ini aku mau ngebacain buku buat kalian yang gak suka sama yang namanya baca buku. Kali ini aku mau bacain buat kalian dan aku akan bahas. Nah, dari buku apa? Dari buku Lies Women Believe and the Truth That Sets Them Free. Ya, kebohongan yang wanita percayai dan kebenaran yang membebaskan kita. Oke. Dari by Nancy Leigh Demos, dia yang ngarang. Oke, sebelum aku lanjutin, jangan lupa kalian subscribe. Hai guys, sebelum mulai aku mau kasih tahu aku dog lover banget. Ini dogi aku Yukata. Nah, buat kalian yang pengen pelihara anjing, aku mau kasih tahu ke kamu dog food apa yang rekomen. Nah, ini guys, dog food yang rekomen dari Happy Dog. Nah, ini tuh ada dua tema. Yang pertama, Japan. Japan itu rasa trout dan seaweed. Nah, terus udah gitu, ini Bali, rasa chicken dan turmeric. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Terus udah gitu, untuk kesehatan kulit dan bulu anabul kalian. Nah, terus yang terakhir, ini nih yang paling penting banget, untuk mengurangi bau kotoran pada si bulu. Karena penting banget, apalagi kalau kamu taruh di dalam rumah, kalau baunya mengganggu itu benar-benar gak enak banget masuk ke rumah. Makanya aku konsen dengan dog food yang bagus. Nah, aku juga suka banget nih dari Happy Dog. Nah, di sini tuh kandungannya tuh benar-benar bagus banget dan dia tuh 90% natural gitu, guys. Nah, aku juga konsen banget dengan di dalam ingredientsnya itu. Aku nggak suka kalau misalnya mengandung pewarna makanan. Kenapa gitu? Karena pewarna makanan itu bisa menyebabkan cancer pada si bulu. Nah, dogi juga bisa kena cancer loh. Jadi aku bener-bener fokus banget. Apalagi kalau kalian pengen banget ya mencoba untuk pelihara dogi, kalian bisa coba makan Happy Dog. Dia tuh bukan cuma ini aja, ada macam-macam. Nah, kenapa disebut kebohongan? Kalian tahu gak sih yang kisah si Hawa yang tergoda dengan buah terlarang yang Tuhan larang. Buahnya itu menarik gitu kan bagi si Hawa ini. Terus udah gitu, akhirnya dia godain lah si suaminya ini, si Adam ini. Nah, dibohongin sama si iblis ini. Dia bilang, kan tentu lu tuh gak bakal mati gitu, katanya si iblisnya ini gitu. Nah, kayak kita gini kan, kita tuh suka gini loh, kebohongan-kebohongan yang kita terima gitu, kelihatannya tuh baik gitu, kelihatannya bagus, kelihatannya tuh terlihat menarik gitu. Nah, akhirnya dibohongin lah dengan si iblis ini gitu. Kayak misalnya contoh, mungkin bener gitu, kayak misalnya contoh kalian itu tuh banyak yang bilang, kalian bodoh lah, kalian nggak menarik lah, kalian nggak cantik gitulah misalnya. Mungkin terlihat benar gitu apa yang mereka bilang gitu. Mungkin dengan pengalaman kalian dan kenyataannya di depan mata kalian seperti itu gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk kebohongan yang iblis kasih tahu ke kita sebagai wanita. Nah, tapi kan Tuhan udah larang si Hawa ini dari awal kan, lo akan mati gitu. Gitu juga dengan kita gitu. Apa yang kita dengar, mungkin pengalaman kita, mungkin terlihat nampak di depan mata seperti itu balik lagi on the Bible. Bener nggak Tuhan ngomong itu sama kita gitu? Jadi itu kuncinya supaya kita nggak terjebak dengan dibohongin dengan si iblis ini gitu. Jadi kita filter lagi, apakah ini sesuai dengan dasar firman atau enggak gitu. Apakah ini yang Tuhan mau apa enggak gitu dalam kehidupan kita gitu. Nah, tahu dari mana itu tahu apa enggak dalam kehidupan kita ya? Kita harus sering banget yang namanya baca Alkitab. Oke. Nah, di selanjutnya aku mau ngebahas lagi. Kadang tuh kita tuh kayak baper gitu, bilang kayak Tuhan nggak ada lah, ya nggak sih? Terus udah gitu, dan kita tuh ngatur cara kerja Tuhan. Apalagi kalau doa-doa kita tuh nggak dijawab sama Tuhan gitu. Misalnya kayak si Adam sama Hawa gitu kan. Kenapa kok udah tahu dilarang, Tuhan kok malah kasih ditaruh di tengah-tengah Taman Eden gitu. Kenapa kok kalau ada Tuhan, kenapa buah itu tuh
terlihat menarik gitu. Kenapa harus kayak gitu? Berarti Tuhan nggak ada dong. Seharusnya Tuhan ngerti dong kenapa harus kayak gitu. Seharusnya dibikinlah buahnya tuh nggak menarik gitu ya gak sih? Kenapa Tuhan itu tuh bikin menarik? Udahlah nggak ada Tuhan, kita tuh halnya sama seperti kayak gitu gitu. Kalau doa kita nggak dijawab, kita tuh bilang Tuhan nggak ada lah kebanyakan. Atau nggak kita pakai cara kita sendiri, kita ngatur Tuhan gitu. Kayak misalnya gitu ya. Kita misalnya kita tuh kayak apa gitu ya, misalnya kita kayak Tuhan tuh nggak jawab doa kita gitu, misalnya kita pakai cara kita sendiri, kayak misalnya Tuhan itu tuh kelamaan akhirnya pakai misalnya kayak mungkin kita ke orang pintar biar cepet, kalau nggak kita pakai cara kerja yang bertentangan dengan Bible gitu. Nah, orang-orang yang kebohongan yang kedua itu kadang tuh orang tuh berpikir Tuhan itu tuh cuma wujud seperti seorang ayah. Enggak juga gitu. Gimana kalau misalnya kalau misalnya dia punya seorang ayah yang nggak baik gitu. Kalau misalnya punya warga yang broken home gitu, pasti itu akan sulit banget untuk mengenal kepribadian Tuhan, karena Bapa di dunia dia aja itu udah wujud yang tidak baik gitu. Jadi ya dia akan sulit untuk ngebayangin kayak Tuhan tuh kayak apa sih gitu. Kayak aku punya temen gitu kan, jadi dia broken home gitu, dan dia sangat sulit banget untuk ngebayangin figurnya Tuhan itu seperti apa gitu, karena orang tuanya dia tuh gak baik gitu. Jadinya dia sulit untuk menyebut nama Tuhan gitu. Nah, terus udah gitu di sini juga dijelasin kan. Nah, jadi tuh Tuhan itu bukan kayak pria manapun yang kalian kenal gitu. Jadi Tuhan itu juga seperti best friend kita juga gitu. Kalau misalnya kalian punya figur ayah yang nggak baik, kalian ngebayangin lah Tuhan Yesus itu tuh sebagai teman baik kalian. Kalian pasti punya teman baik kan. Nah, tunggu aku bacain lagi. Nah, terus pokoknya tuh Tuhan itu suatu pribadi yang figur pria yang baik gitu. Lu tau dari mana karakternya Tuhan? Ya itu kita harus baca Alkitab. Pokoknya tuh Tuhan tuh jauh lebih baik dari pria manapun yang ada di dunia ini gitu. Nah, karakter Tuhan itu apa aja sih? Karakter Tuhan itu memiliki karakter yang penuh kasih, lembut, penuh belas kasih. Tapi itu ya bukan berarti Tuhan itu tuh kasih apa aja yang kita inginkan gitu. Itu nggak bijaksana banget ya kalau Tuhan itu kasih apa aja yang kita inginkan gitu. Kayak misalnya orang tua gitu kan, kita sebagai orang tua gitu ngasih apa aja yang anak kita inginkan, itu nggak bener gitu, nggak baik gitu. Misalnya kayak anak kita tuh demen pisau, misalnya pisau itu bagus banget warna-warni lah gitu, terus kita masa kasih gitu aja, itu kan nggak baik ya. Jadinya jatuhnya akan pisau itu akan melukai dia, akan menyebabkan dia sakit dan lain sebagainya gitu. Jadi ya harus bijaksana gitu juga dengan Tuhan gitu kan. Nah, kalau nggak dikasih kan ya bukan berarti Tuhan itu jahat gitu. Kita baca di Ibrani 12 ayat 10. Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Oke, berarti supaya itu adalah kenapa nggak dikasih, karena itu untuk kebaikannya kita gitu. Nah, terus kebohongan yang kedua itu tuh untuk goal dalam kehidupan. Kadang tuh Tuhan tuh kayak lampu Aladin gitu kan. Kita tuh kayak tuh pengen sekarang gitu, detik itu juga dikasih gitu. Kayak pelayan restoran cuma dicenting, pencet belnya langsung dateng gitu. Enggak gitu, Tuhan tuh nggak kayak gitu gitu. Kalau Tuhan nggak bergerak gitu ya, kita pakai cara kita sendiri gitu. Misalnya kita tuh nggak suka sama bos kita gitu, ya udah akhirnya cara gimana? Keluar dari perusahaan. Terus
nggak suka dengan cara khotbah pastor-pastor pendeta gitu, caranya gimana? Cari gereja lain. Terus seorang pria yang kita cintai itu nggak peduli sama kita, nggak tertarik sama kita, caranya gimana? Akhiran belilah baju-baju yang vulgar-vulgar supaya menarik si pria-pria ini gitu. Terus suami nggak peka gitu, terus kecanduan olahraga misalnya, nggak peduli, nggak romantis lah, nggak kayak dulu lagi. Akhirnya gimana? Cari cowok lain di kantor. Itu pakai cara kita sendiri karena nggak sabaran dengan waktunya Tuhan. Nah, banyak kan yang kayak gitu, orang-orang yang Kristen yang pakai caranya sendiri ya gak sih untuk menyelesaikan masalahnya. Itu bukannya benar. Akhirnya pakai cara itu bukannya malah makin benar, karena nggak sabaran pakai cara sendiri, akhirnya apa? Makin runyam. Oke. Yang benar gimana caranya? Yang benar itu doa dan percaya dengan Tuhan. Dengan percaya Tuhan tuh akan temenin kita. Tuhan tuh bisa sembuhkan kita dari segala macam penyakit gitu, menyelamatkan pernikahan kita. Terus percaya Tuhan tuh pasti nemenin kita di kala kesepian kayak gitu. Jadi tuh percaya deh, pokoknya tuh fokus kita tuh percaya sama Tuhan gitu. Walaupun memang kelihatannya nggak ada jalan, udah percaya dengan cara kerjanya Tuhan gitu. Karena jalan Tuhan sama jalan kita itu berbeda gitu guys. Terus udah gitu, nah kita tuh pengen tuh Tuhan itu benerin masalah kita ya gak sih? Terus tapi Tuhan pakai caranya dia sendiri, dan Tuhan bilang ke kita gitu, gue punya tujuan di dalam masalah kalian gitu. Jadi jangan dengerin bisikan-bisikan iblis yang tadi aku bilang gitu. Caranya gimana? Ya lu harus percaya dengan cara kerja Tuhan gitu. Terus yang ketiga, kebohongan yang ketiga itu kita tuh merasa kita tuh nggak baik dan dari apapun lah. Nah, apa yang kita percaya dalam diri kita itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita percaya dengan kebohongan, kita akan berakhir dengan perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan kebohongan. Nah, banyak cewek membutuhkan pengakuan. Nah, dari pengakuan orang lain banyak dapatnya yang hal negatif gitu. Biasa cewek apa sih? Fisik ya, pengakuan fisik ya. Jadinya apa? Terluka dan kita percaya kalau kita nggak layak. Nah, kita baca di 1 Petrus 2 ayat 4. 1 Petrus 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah ya. Jadi hidup kita bukan apa kata orang lain katakan, tapi yang Tuhan katakan. Ya gak? Walau ini ya kan dia bilang kan di 1 Petrus 2 ayat 4, batu yang hidup yang memang dibuang oleh manusia. Udah dibuang sama manusia, tapi itu dipilih sama Tuhan, itu terhormat bagi Tuhan. Jadi ya itu, jangan dengar apa kata orang, apa kata Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri juga pernah ya ditolak, gak dihargain, direndahkan, tapi itu gak mempengaruhi nilai yang ada dalam diri Tuhan Yesus sendiri gitu. Karena Tuhan Yesus udah dipilih dengan Bapa, jadi gak pengaruh dalam kehidupannya dia gitu. Kalau ya orang yang ngerti arti, kayak misalnya kayak barang-barang yang gak berharga gitu, dia tuh bisa ngerti gitu, ini barang mau dibuat apa sama dia, bisa dibagusin sama dia sehingga menjadi barang yang mahal, dan dia akan beli walaupun itu udah dibuang di tong sampah. Itu akan dibeli dan akan dibikin hal yang menarik dan dibikin mahal sama dia gitu. Gitu juga dengan kita gitu. Mungkin orang-orang tuh nggak nganggep kita, mungkin orang-orang itu kayak nyuekin kita gitu, tapi Tuhan yang mengerti diri kita ya, Tuhan itu tuh bisa ubah kita tuh menjadi suatu hal yang berharga. Orang-orang tuh bakal bakal terinspirasi dengan kehidupan kita gitu, bakal jadi berkat dan terang gitu dalam kehidupan kita gitu, bisa gampang gitu Tuhan balikin. Kuncinya gimana? Jangan melihat diri kita apa kata orang lain, tapi apa kata Tuhan gitu. Nah, kayak gitulah. Pokoknya tuh kita tuh juga udah dibeli dan harga kita juga udah lunas dibayar sama Tuhan. Terus udah gitu, kerinduan yang gak terpenuhi ya.
kebohongan yang berikutnya adalah kerinduan yang nggak terpenuhi. Nah, biasanya kita tuh ingin mendapatkan cinta tuh dengan orang lain tuh cara gimana? Dengan cara pakai baju yang menarik lah, segala macam yang nggak sih. Jadi untuk menarik perhatian orang lain gitu kan. Nah, jika kesepian, kita tuh memberikan hati kepada pria mana saja. Dan lebih parah lagi, banyak wanita yang udah nikah nih di kantor misalnya, mencari kepuasan dengan pria di tempat kerja yang ngakunya peduli dengan perasaan kita, ya nggak sih? Padahal udah dijanji nih, dia udah janji di pernikahan gitu kan, akan setia sampai akhir-akhirnya mencari kasih sayang di luar dengan pria lain gitu. Misalnya suami kalian gitu, tadinya tuh udah kayak muji-muji kita, cantik lah apalah gitu kan, setelah menikah tuh cuek aja gitu sama kita. Akhirnya ketemulah laki-laki lain di kantor yang memuji kita, lu cantik ya gitu. Udah stop, kalian tuh jangan pikirannya kemana-mana. Kalau kalian bilang cantik, udah stop, titik. Pikiran kalian, oke, emang gue cantik gitu, udah titik. Jangan pikiran kamu kemana-mana gitu. Jangan pikiran kamu, ini cowok baik ya, pengertian, beda lah sama suami gue nggak pernah tuh muji-muji gue gitu. No, jangan punya pikiran kayak gitu. Karena orang selingkuh itu ya, itu terjadi tuh secara nggak sengaja gitu. Kecuali dia jahat. Kalau jahat dia sengaja. Banyak kan orang selingkuh tuh terjadi secara tidak sengaja gitu. Jadi kalian harus mengontrol pola pikir dan perasaan kalian gitu dengan fokus ke Tuhan gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya ada yang perhatian sama kamu lawan jenis gitu ya, misalnya suami kamu di rumah nggak perhatian gitu, udah stop, jangan kemana-mana pikiran, oke, that's good, dia baik, udah titik gitu, jangan kemana-mana kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nerusin pikiran yang kayak aku bilang tadi, cantik ya cowok gue, laki gue nggak pernah peduliin gue lagi gitu. Jadi apa? Ujungnya jadinya bisa fatal, bisa bercerai gitu. Kenapa begitu? Karena pengen banget batinnya si wanita ini terpenuhi. Nah, gimana caranya supaya nggak gitu? Yang pertama, kita harus menyadari dan mengenal gak ada yang bisa untuk memenuhi kerinduan kita selain Bapa di surga. Oke, baca di Roma 8 ayat 23. Roma mana ya? Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah, kita cari kepenuhan hati di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu semua benar-benar kayak pas banget gitu. Karena manusia itu kayak gak ngerti gitu loh, titiknya tuh di mana gitu. Kalau kalian pernah dengar kesaksian aku tentang toxic relationship, ada di Instagram aku. Nanti aku kasih linknya di bawah ya. Itu tuh bener-bener dulu tuh aku kayak juga cari cowok untuk supaya tutupin luka-luka aku gitu. Dan ternyata tuh nggak pas. Akhirnya aku lari ke Tuhan, dan Tuhan tuh bener-bener pas banget gitu. Benerin luka aku tuh di sebelah mana gitu lukanya gitu. Kalau manusia tuh ibaratnya tuh kayak gini loh, kita luka, terus Tuhan itu tuh kita terluka, kita tuh pengen orang lain nyocol obatin luka kita gitu loh. Terus udah gitu, enggak, salah, bukan di sebelah sini loh, enggak loh, sebelah sini. Akhirnya orang kesel kan, apa sih gue salah mulu gitu kan. Yang ngerti di mana? Tuhan yang ngerti di mana letak titik luka-luka gitu juga dengan kita gitu. Segala bentuk kesepian kita tuh nggak ada yang pas gitu, cuma Tuhan yang bisa ngerti di mana tuh kesepian kita tuh, di sebelah mana, apa yang kita pengenin tuh Tuhan tuh yang peka banget, yang ngerti gitu. Jadi jangan berharap dengan orang lain gitu. Nah, tapi dengan ada keinginan seperti itu juga nggak dosa ya. Kita ada keinginan untuk dipenuhi itu nggak dosa. Tapi ingat, yang bisa itu cuma Tuhan yang bisa penuhin hati kita gitu. Kenapa bukan lari ke manusia?
Karena kalau lari ke manusia, manusia bisa gagal, manusia itu bisa meninggal, oke? Kalau kerinduan kita taruh di pria, kita bisa stres banget dan kita bisa terluka gitu. Jadi lari ke Tuhan, guys. Nah, hidup kita juga bukan tergantung dari orang lain katakan ya. Ini yang kebohongan berikutnya. Tapi apa yang Tuhan katakan, sama kayak kita lihat dari cara pandang Tuhan. Oke, aku tulis ya di sini ayatnya, bisa kalian baca dan kalian renungkan. Oke guys, sekian buku yang aku bacain. Nah, kalau kalian pengen lebih detail lagi, kalian bisa baca sendiri bukunya. Cari di toko buku, judulnya itu Lies Women Believe and the Truth That Set Them Free. Oke, aku kasih judulnya seperti ini ya.